Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Sedangkan sharing saya hari ini, saya akan aturkan pada Bapak, Ibu, Saudara setelah saya membaca Injilnya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Pada wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar bahwa wanita-wanita melayani Tuhan Yesus. Wanita-wanita bekerja di dalam pelayanan. Setelah mereka mendapatkan kesembuhan, lalu muncullah di dalam hati mereka rasa ingin melayani. Kita perhatikan di sini 12 murid selalu menyertai Tuhan Yesus. Dan di sini ada beberapa orang yang tadi disebutkan. Maria Magdalena, lalu ada Yohana, lalu ada Susana. Dan di situ di akhir cerita tadi dikatakan, dan banyak lagi yang lain, wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, muncul dari kesembuhan oleh karena roh jahat atau mungkin sakit yang lain, lalu menjadi tergerak hatinya di dalam pelayanan. Hari-hari ini gereja Santa Maria Assumpta Gamping juga sedang mencari para pelayan gereja yang bisa membantu kehidupan gereja. Banyak yang sudah dipilih, tapi belum ada penetapan. Ya, kita baru dalam taraf mencari dan memilih atau golek konco. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelayanan yang bisa kita lakukan tidak hanya dalam satu hal saja, yaitu bekerja sebagai pelayan di gereja, sebagai misalnya prodiakon, sebagai lektor, sebagai pemazmur, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini kita mendengar bahwa wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Kalau banyak orang yang sudah bekerja di gereja, tidak saja melayani romonya, tetapi benar-benar melayani Tuhan dengan keringat, dengan mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak kegiatan yang lain untuk gereja. Namun di sini juga ada wanita-wanita yang mengikuti Tuhan Yesus dengan seluruh harta mereka menjadi bagian penting dalam pelayanannya. Mungkin di antara umat ada banyak orang yang tidak ikut serta melayani seperti teman-teman yang lain, sebagai pelayan-pelayan yang seringkali kita temui di gereja. Kiranya mereka yang tidak
atau belum bisa melayani di gereja, lakukanlah seperti apa yang diajarkan di dalam Injil ini, yaitu seperti wanita-wanita. Mereka pun melayani Tuhan dengan harta kekayaan mereka. Apa yang ada pada kita, itulah yang menjadi salah satu andil di dalam pelayanan itu. Jangan sampai kita tidak sama sekali ikut serta dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kalau teman-teman bersusah payah, kalau teman-teman sudah meluangkan waktu, mengorbankan kesempatan-kesempatan lain untuk melayani di gereja, maka sebaiknya kita yang saudara-saudara yang mempunyai harta juga melayani dengan hartanya. Pelayanan dengan harta jangan sampai hanya pelayanan yang mungkin kecil-kecil, mungkin hanya sisa-sisa uang saja. Rasanya baik kalau benar-benar seperti yang lain. Misalnya pemazmur, mereka juga bekerja keras untuk menjadi pemazmur yang baik. Para lektor juga harus bekerja keras untuk membaca dengan baik. Atau bagian-bagian yang lain, misalnya di pelayanan-pelayanan rumah tangga dan seterusnya, yang mereka harus bekerja keras. Sebaliknya, yang melayani dengan harta, janganlah hanya sisa-sisa saja, tetapi sungguh-sungguh memberikan sebagian hartanya untuk pelayanan itu. Saya kira renungan saya atau sharing saya hari ini mampu menggugah kita semua agar apa? Agar kita tidak hanya diri kita, tidak hanya pikiran kita, tidak hanya hidup kita, tetapi juga kita menggunakan harta kita untuk pelayanan. Selamat pagi, berkah dalam.